Jepang abad ke-16, masa yang dikenal sebagai Sengoku Jidai, zaman perang tanpa akhir. Daimyo saling berebut wilayah, samurai berjuang mempertahankan kehormatan. Dari zaman penuh darah itu lahir seorang pendekar pedang yang kelak menjadi legenda terbesar Jepang. Ia bukan bangsawan, bukan pula jenderal. Ia adalah Ronin, samurai tanpa tuan, yang namanya abadi hingga hari ini. Dialah Miyamoto Musashi. Miyamoto Musashi lahir pada tahun 1584 di desa Miyamoto, Provinsi Harima. Ayahnya, Shinmen Munisai, dikenal sebagai ahli pedang sekaligus ahli jite senjata pendek besi untuk melumpuhkan lawan. Namun, Musashi tumbuh bukan sebagai anak manja bangsawan. Ia belajar dengan keras, sebagian besar dengan cara otodidak. Pada usia hanya 13 tahun, ia menantang seorang samurai bernama Arima Kihei dari sekolah Shinto Ryu. Dengan keberanian luar biasa, Musashi muda memenangkan duel itu. Itulah awal dari puluhan pertarungan berikutnya yang membentuk reputasinya. Pada awal abad ke-17, Musashi berkelana ke Kyoto. Di sana ia menantang klan Yoshioka, salah satu sekolah pedang terbesar di Jepang saat itu. Musashi mengalahkan Yoshioka Seijuro dalam satu duel. Ia lalu menghadapi adiknya, Denshichiro, dan kembali menang. Klan Yoshioka merasa terhina. Mereka lalu mengatur serangan berkelompok. Namun, Musashi tetap bertahan menghadapi belasan lawan sekaligus. Kemenangan ini memperkuat reputasinya sebagai pendekar tak terkalahkan. Duel paling terkenal terjadi pada tahun 1612 di Pulau Ganryu. Lawannya, Sasaki Kojiro, pendekar dengan pedang panjang Nodachi dan teknik Tsubamegeishi, serangan secepat burung layang-layang. Musashi datang terlambat, membawa pedang kayu yang ia buat dari dayung perahu. Dengan strategi cerdik, ia memaksa Kojiro bertarung melawan matahari sore. Dalam satu tebasan cepat, Kojiro tumbang. Sejak saat itu, nama Musashi benar-benar melegenda. Berbeda dengan samurai lain, Musashi tidak mengabdi pada daimyo. Ia memilih jalan Ronin, samurai tanpa tuan. Selama puluhan tahun, ia berkelana dari satu daerah ke daerah lain. Ia tidak hanya berduel, tapi juga mempelajari strategi, seni, dan filsafat. Musashi dikenal bukan hanya sebagai pendekar pedang, tetapi juga sebagai pelukis tinta, pemahat kayu, dan ahli seni kaligrafi. Baginya, jalan pedang dan jalan seni adalah satu kesatuan. Di usia senjanya, Musashi menulis sebuah karya monumental, Gourin no Sho, Kitab 5 Cincin. Buku ini dibagi menjadi 5 bab, bumi, air, api, angin, dan kehampaan. Bumi berbicara tentang dasar-dasar, air melambangkan adaptasi, api mengajarkan tentang pertempuran, angin membandingkan aliran pedang lain, dan kehampaan adalah puncak pemahaman, menguasai diri dan memahami lawan. Kitab ini bukan hanya panduan pedang tetapi strategi hidup. Bahkan hingga kini, dipelajari bukan hanya oleh praktisi bela diri, tapi juga oleh pebisnis dan pemimpin di seluruh dunia. Musashi menghabiskan tahun-tahun terakhirnya di Gua Reigando, Kumamoto. Di sanalah ia menulis Kitab 5 Cincin. Ia wafat pada tahun 16445 di usia 61 tahun. Musashi dimakamkan dengan pedang di tangannya, simbol perjalanan hidup seorang samurai sejati. Ia meninggal tanpa kekayaan, tanpa gelar, tapi meninggalkan warisan yang tak ternilai. Miyamoto Musashi adalah legenda Jepang. Ia bukan hanya pendekar pedang tak terkalahkan, tapi juga filsuf dan seniman. Seorang Ronin yang memilih hidup bebas jauh dari istana, namun namanya bertahan lebih dari 400 tahun. Dalam sejarah Jepang, Musashi bukan sekadar samurai. Ia adalah simbol disiplin, strategi, dan keberanian. Inilah kisah nyata Miyamoto Musashi, sang Ronin abadi.